Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Warga Jawa Timur yang saya cintai, saya maju sebagai calon gubernur adalah sebuah pertaruhan. Apakah saya dan Gus Dan bisa membawa provinsi ini menjadi penyangga utama negara besar ini? Pikiran yang sama muncul saat saya menjadi wali kota Surabaya. Kegalauan sempat menyelimuti pikiran saya saat itu. Sebab Surabaya adalah kota terbesar kedua setelah Jakarta. Namun sepertinya sejarah telah mencatat kita bersama bisa memperbaiki Surabaya, bahkan untuk pekerjaan yang sangat berat dan menantang. Seperti saat saya memutuskan menutup lokalisasi pelacuran terbesar di Asia Tenggara, yakni Gang Doli, serta 5 lokalisasi lainnya pada skala yang lebih kecil. Belajar dari peristiwa mengelola Surabaya, saya yakin bersama seluruh rakyat Jawa Timur, berbagai perbaikan mendasar bisa kita lakukan bersama. Lalu, apa yang saya dan kita harus lakukan? Mari kita bahas sekilas pada rencana besarnya. Kita harus memulai pada realitas yang membutuhkan kejujuran untuk mengakuinya, bernama kemiskinan. Kita saat ini bisa melihat data. Sebagaimana saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya dan seluruh warga Jawa Timur. Kita lihat, memang Jawa Timur berada di posisi di bawah 2 digit untuk tingkat kemiskinannya. Dan turun pada tahun ini. Namun kita lihat bahwa angka kemiskinan di Jawa Timur itu masih lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Artinya apa? Bahwa kita lebih jelek dibandingkan rata-rata Indonesia. Kita lihat lagi urutan Jawa Timur untuk penduduk miskin di pedesaan. Di antara beberapa provinsi di Jawa, kita kemiskinannya tertinggi di atas angka 13,30%. Artinya apa? Bahwa di Jawa kita banyak memiliki penduduk miskin di pedesaan yang jumlahnya cukup besar. Karena penduduk Jawa Timur itu terbesar nomor 2 di Pulau Jawa. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang mengkhawatirkan untuk level daerah utama seperti Sampang, Sumeneb, Bangkalan, Tuban, dan Probolinggo sangatlah mengganggu psikologis kita. Kita terlanjur terkenal dan harus bangga bahwa Jawa Timur adalah kekuatan ekonomi kedua yang menyumbang 14,46% PDB atau pendapatan domestik bruto nasional. Untuk mencapai tujuan besar ini, maka kami akan memprioritaskan ekonomi kerakyatan inklusif yang dicapai melalui anggaran pro rakyat dan kebijakan partisipatoris dengan beberapa langkah sebagai berikut. Sekarang kita berbicara tentang sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Jawa Timur pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan capaian IPM Indonesia dan provinsi lain di Jawa. Jumlah anak usia sekolah yang tidak bisa bersekolah lebih banyak dibandingkan yang duduk di bangku sekolah. Pada tahun 2023 tercatat 138.013 orang anak putus sekolah yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA sederajat. Kenapa demikian? Seringkali orang ngomong gratis, tapi kemudian masih banyak pungutan-pungutan yang lain. Karena itu yang kita lakukan adalah kebutuhan pendidikan harus kita hitung. Bukan hanya kita sekedar memberi bobda. Bukan sekedar kita memberikan insentif untuk para guru. Bukan, karena sekolah tidak bisa hanya dipenuhi dalam kesejahteraan para guru dan bobda saja. Bagaimana mereka harus membangun kebutuhan ruang kelas yang memang kurang? Bagaimana mungkin kita bisa membiayai kebutuhan untuk bangku? Nah, akhirnya kalau itu bisa dipenuhi, artinya tidak ada lagi alasan
untuk memungut biaya pendidikan. Kemudian berikutnya kita lihat ketersediaan tenaga medis. Kita lihat betapa beratnya. Satu orang dokter harus melayani 2.000 orang. Kita bisa membayangkan. Kalau 1/5-nya sakit saja, atau 25%, maka 400 per hari seorang dokter harus melayani 400 orang. Itu tidak mungkin dilakukan. Itulah salah satu alasan utama mengapa tagline kami bernama Jawa Timur Resik-Resik, dalam makna utama menciptakan agenda kerakyatan untuk menyokong sumber daya manusia, termasuk di dalamnya perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Jawa Timur hingga ke pelosok-pelosok. Sekarang kita ke rencana besar pembangunan infrastruktur. Tahukah Anda bahwa Jawa Timur berada di posisi ketiga dari 10 besar provinsi dengan jalan kabupaten kota yang rusak. Total panjang jalan kabupaten kota yang rusak sekitar 3.502 km di seluruh wilayah Jawa Timur. Penyediaan fasilitas transportasi umum untuk masyarakat juga tidak mampu mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan soal kemacetan. Rencana besar kami juga menyentuh bidang infrastruktur, konektivitas, dan pengelolaan lingkungan dengan melakukan berbagai hal. Terakhir, saya berjanji akan membuat Jawa Timur bersih dari korupsi. Seperti yang pernah saya lakukan di Surabaya, ini adalah amanah rakyat, di mana kami dipercayai untuk menitipkan uang mereka untuk membangun Jawa Timur, untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Ini masalah di mana Jawa Timur itu adalah provinsi dengan kasus korupsi terbanyak di Indonesia tahun 2023. Lebih naas lagi, kasus korupsi juga menjerat sejumlah kepala daerah di Jawa Timur. Pada tahun 2021, Jawa Timur menjadi provinsi dengan kepala daerah terbanyak yang ditangkap KPK. Hingga hari ini, jeratan korupsi dalam lingkup kepala daerah di seluruh Jawa Timur masih saja terjadi. Belasan kepala daerah tercatat pernah dipanggil KPK karena tindak pidana korupsi. Dan puncaknya di Sidoarjo. Hampir tak bisa dipahami bagaimana mungkin bisa 3 bupatinya ditangkap KPK. Saya pernah menjadi pegawai pemerintah, di mana saat itu saya membuat lelang elektronik atau e-procurement. Saat itu dengan lelang yang sangat ketat, akhirnya kami bisa menghemat 20% sampai 25% anggaran. Banyak yang ngomong bahwa oh itu salah perencanaan. Saya juga membuat e-budgeting, di mana semua penggunaan anggaran terkontrol. Kita tidak bisa melakukan seenaknya kita membuat anggaran misalkan 1 rem kertas harganya sekian. Tidak ada. Itu harus dibuktikan dengan kajian, dengan survei dan sebagainya. Sehingga kita tahu harga 1 rem kertas itu berapa. Nah, ternyata kami bisa menghemat 20-25%. Saat itu memang saya berat karena saya sempat diancam dibunuh. Saya sampaikan saat itu saya nggak takut. Ini sudah risiko saya. Tapi kemudian dia mengancam membunuh anak-anak saya. Tapi saat ini saya berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, saya masih sehat. Artinya, kalau kita kelola keuangan ini dengan baik, tidak ada kerugian negara yang kita ambil atau kita selewengkan. Saya yakin cita-cita dari kita semua bahwa kita akan hidup lebih sejahtera, kita akan hidup lebih baik. Tidak ada anak nangis tidak bisa sekolah. Maka itu akan terjadi dan terwujud dengan nyata. Jawa Timur harus menjadi tempat di mana setiap orang bisa merasa dihargai. Tidak ada lagi desa yang terisolasi, akses pendidikan yang susah, dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Saya berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih pada desa-desa yang membutuhkan dan memastikan ibu-ibu kita bisa mandiri secara ekonomi dan anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Rencana utama kami mewujudkan Jawa Timur bersih
dari korupsi melalui agenda kerakyatan di bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan melakukan berbagai program. Mari kita bersihkan Jawa Timur, bersihkan dari kemiskinan, ketidakadilan, ketimpangan, dan tindak pidana korupsi di semua lapisan. Mari jadikan Jawa Timur tempat yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih sejahtera bagi kita semua. Saya akan lakukan segala upaya untuk mengembalikan hegemoni dan kebesaran nama Jawa Timur dalam segala sektor, baik ekonomi maupun politik. Dan semua itu hanya bisa dilakukan apabila seluruh pintu-pintu korupsi ditutup. Maka dengan begitu elegansi pemerintahan bisa dicapai. Jawa Timur resik demi tercapainya masyarakat yang adil, makmur, berkepribadian, dan berkeadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.